semuanya, ketemu lagi di Cerita Sama Gue. Ben Kasyafani hadir di sini. Ini adalah konten di channel gue yang akan ngebahas hal-hal yang paling sering dibahas sama orang-orang di sekitar gue akhir-akhir ini. Dan hari ini yang sering dibahas adalah penipuan online freelance. Nah, pas udah mulai susu yang suruh transfer 5,5 itu kan 5,5 sama 18. Wah, ini nggak beres nih. Dia udah bilang, malam tuh ini mah penipuan. Udah dicek get contact, emang penipuan gitu. Oh, nomornya dicek tuh. Iya. Okay. Dan tuh baru dicek sama teman saya nggak mikir awalnya. Mereka mendata hampir 500 orang telah menjadi korban. Total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Akhir-akhir ini gue juga baca, muncul di feed gue berapa kali dan sering dibahas juga sama tim gue, ngebahas penipuan online freelance. Kalau penipuan online-nya udah sering lah dengan berbagai macam bentuk. Akhir-akhir ini gue juga baru ngebantuin nyokap gue kena yang APK tuh, satu link undangan dipencet, terus akhirnya ternyata itu bisa ngehack, bahkan ngekloning handphone lo. Tiba-tiba akhir bulan tagihan telepon nyokap gue meledak sampai 8 juta padahal nyokap gue gak pernah pakai. Setelah dicek ternyata emang pulsanya itu dipakai untuk beli koin game something yang mungkin nanti akun gamenya akan dijual. Pokoknya intinya bahwa begitu orang itu bisa ngehack handphone kita, handphone nyokap gue pada saat itu, dipakai akunnya langsung buat beli koin-koin itu sehingga tagihannya masuk ke tagihan nyokap gue. Penyelesaiannya handphone itu harus di reset factory lagi, terus akhirnya harus mengajukan permohonan ke provider supaya tagihan kita tidak sebanyak itu. Akhirnya dari 8 juta, kalau nggak salah nyokap gue cuma kena 2 juta. Itu simpel banget cara nipunya, tapi menurut gue hampir kemungkinan besar kita pasti sulit untuk ngindarin. Karena dia akan muncul di grup-grup, terus akhirnya kita klik sebuah undangan, ternyata adalah sebuah link yang bisa ngehack handphone kita. Anyway, sekarang bentuknya adalah penipuan online freelance. Ini rame banget, ada chat tawaran kerja freelance ramai di WhatsApp, awas penipu. Jadi cerita awalnya itu ada seseorang yang mengaku dikirimin chat berisikan tawaran pekerjaan freelance. Singkat cerita, untuk memenuhi tawaran tersebut dia harus mau dimasukkan dalam sebuah grup. Nah, grupnya bisa grup WhatsApp dan juga grup Telegram. Dan dari situ ada beberapa instruksi yang harus dilakukan sama korban. Salah satunya adalah dia harus melakukan beberapa tes atau tugas. Nah, tugasnya ternyata melibatkan uang deposito. Nah, ternyata uang deposito itu awalnya katanya investasi, nanti bisa langsung balik investasi tersebut. Awalnya iya, betul. Tapi karena ini adalah berkala, yang pertama oke, yang kedua oke, yang ketiga oke, mungkin yang berikutnya tiba-tiba uangnya nggak balik, sehingga ada satu orang yang katanya penipuan kerjaan freelance dengan tugas cuma follow dan like akun Instagram, menelan banyak korban, ada yang kena tipu sampai dengan 60 juta. Dan ini adalah caranya biasa dipakai penipu sampai akhirnya korban nurut. Kalau kita mendengar berita seperti ini, kita langsung bilang, oh bisa sih, udah tau lah kalau kayak gini pasti bohong. Tapi kenapa sampai bisa? Nah itu dia tuh. Jadi katanya pelakunya ini jarang pakai nomor Indonesia, tapi bisa dari nomor +1, bisa dari Amerika, atau +84 dari Vietnam dan lain-lain. Katanya gajinya itu bisa 15.000 sampai dengan 288.000 per misi. Dan ini korbannya nanti akan diboyong lagi ke grup Telegram untuk dikoordinasi dan juga pembagian tugas. Nah, nanti lama-lama tugasnya makin berat. Dari mulai disuruh deposit kripto dengan imbalan return. Korban ngirim 200.000 dan langsung dapat imbalan 90.000. Wow, kayak investasi gitu ya. Jadi baliknya langsung dapat duit. Agar bonusnya cair, depositonya makin gede. Jadi nominal permintaan deposit dari pelaku semakin gede nih, 1,5 juta, bahkan sampai 5,5 juta hingga 18 juta. Berikutnya deposit lagi, tapi bonusnya nggak cair-cair. Terus pelakunya bilang bonus nggak akan cair sebelum korban deposit uang lebih banyak lagi, nominalnya terus meningkat, tapi bonus tidak kunjung cair. Ini kita ngambil data dari Kumparan Play beritanya ya. Nah, ini penipuan online Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ini mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 sampai 16 Februari 2023. Kerugiannya di Indonesia penipuan online sampai dengan 18,7 triliun selama 2017 sampai 2021. Man, that's a lot. Tenaga ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa Devi Ramawati bilang studi dari Center for Digital Society atau CFDS Universitas Gadjah Mada UGM ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cakap digital pun menjadi korban penipuan digital. Berdasarkan studi CFDS UGM tadi terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6%, artinya di atas 50% ya,
pernah menjadi korban penipuan online. Modusnya macam-macam. Ada yang berkedok hadiah, ada yang ngirim link, ada yang tipu jual beli seperti di Instagram. Ini yang paling basic ya. 27,4% katanya lewat web, dan sisanya itu penipuan berkedok krisis keluarga. Penipuan online di Indonesia, sarana yang paling banyak dipakai udah pasti ya SMS, sosmed, habis itu aplikasi chat, habis itu web, email. Email sih paling kecil, tapi sosmed, tapi SMS yang paling gampang. Bahkan yang APK itu, lo cuma tinggal colok doang. Nah, sekarang gimana nih cara kita tips untuk menghindari penipuan online di grup WA atau di WhatsApp? Caranya ada get contact. Kalau terima pesan WA berisi penawaran aneh dari kontak asing gak dikenal, ya kalau nggak ada kebutuhan mah nggak usah. Cuman kalau misalkan memang ada kebutuhan, get contact nih bisa dicek. Tinggal dimasukin di aplikasinya, keluar tuh. Orang lain nge-save nomor itu pakai nama apa aja. Kalau ternyata listnya namanya macem-macem, ya pasti dia bohong lah, udah jelas ya. Terus cek nomor telepon asli pihak yang dicatut sama penipu. Biasanya dibawa-bawa macam-macam tuh, instansi, perusahaan, bank misalkan, atau mungkin provider internet gitu ya. Tiba-tiba minta nomor PIN lo atau minta nomor alamat lo, jangan lo kasih semua ya kan. Nomor telepon WhatsApp asli untuk layanan BPJS misalnya gitu bisa juga. Nah, jika terdapat pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai petugas BPJS kesehatan, nggak ada pertemuan dan ada perjanjian sebelumnya, udah pasti itu bohong. Terus jangan bagiin data pribadi ke sembarang kontak asing. Jangan menginstal aplikasi APK yang diberikan. Itu yang tadi gue cerita ya. Jika ada WhatsApp dari orang nggak kenal kirim file APK, udah pasti no, it's a big no. Blokir kontak yang menyebar informasi phishing terakhir. Terus cara menghindari penipuan online di WhatsApp ini bisa dilakukan dengan ngeblokir kontak penyebar informasi itu ya. Langsung blokir aja udah. Karena biasanya itu ditaruh di grup, habis itu lo klik, habis itu malah kadang-kadang belum lo klik, ini biasanya di grup-grup WhatsApp nih. Biasanya orang-orang tua sih nih. Langsung di forward lagi. Akhirnya jadi lebih banyak orang lagi yang kena. Gue juga udah pernah kena dulu banget. Gue pernah, singkat aja gue cerita ya. Gue pernah dapet rekomendasi dari salah satu bos gue tempat gue kerja di awal-awal karir dulu. Dia bilang ada orang mau nyari lo nih. Terus dia bule, cewek, namanya Claudia. Gue masih inget banget. Dia telepon gue, dia bilang dia adalah seorang produser di Hollywood. Lo bayangin aja, pakai bahasa Inggris full, ngobrol sama gue. Dia bilang, gue lagi bikin series nih, gue tertarik untuk ngajak lo. Lo bayangin, gue baru mulai syuting, tiba-tiba ada produser Hollywood mau ngajak gue kerja sama. Gue udah tahu itu bohong, kayaknya kemungkinan kecil banget. Tapi yang rekomendasi nih bos gue, orang TV, ya nggak mungkin dong gue nggak percaya. Tapi gue juga udah jaga-jaga tuh. Akhirnya gue ladenin. Dia bilang, kalau misalkan oke, gue mau ajak lo nih, gue mau bikin series dan akan syuting lama di Amerika. Wih gila gak lo? Gue baru mulai 2 tahun tuh syuting. Terus dia bilang gue lagi di Bali, gue mau ajak lo ke Bali meeting, bisa gak? Bisa. Gue kirimin lo tiket. Gue dikirimin tiket, ada nama gue beneran bookingnya ya, tapi gue yang ngerti gak ngerti lah, bener nih ada nama gue. Tiba-tiba besoknya dia telepon lagi, dia minta gue supaya, sebelum dia minta apa yang harus gue lakukan, dia ceritain 2 serial yang dia mau ajak gue untuk ikut di situ. Dua-duanya pakai bahasa Inggris dan keren banget. Menurut gue untuk orang berbohong, kapabilitas itu luar biasa banget. Dia bisa ceritain tentang cerita serial Hollywood lagi, 2 lagi, premis cerita real banget semuanya. Sehingga gue waktu itu percaya, gue dalam keadaan tuh juga masih berjaga-jaga tuh, ini bener atau enggak nih ya. Bahkan sampai gue harus izin sama bokap gue mau ngomong dong sama bokap lo, dia bilang gitu. Akhirnya gue kasih teleponnya ke bokap gue, dia ngobrol sama bokap gue, izin segala macem. Bokap gue bilang ya udah akhirnya bilang katanya kita meeting di Bali, gue udah kirim tiket ke lo. Oke. Tiba-tiba di besoknya dia bilang katanya dia lagi di Ubud, dia minta supaya gue kirimin pulsa telepon. Cemen ya maksudnya, karena dia sinyalnya jelek di sana. Waktu kan masih tahun berapa kan, belum kayak sekarang lah, belum ada GoPay, belum ada e-commerce, ingat gue juga belum ada. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Terus dia minta gue beli pulsa zaman dulu masih pakai kartu, gue orek-orek, terus nomornya gue kasih ke dia. Dia minta per ngirim tuh sekali diminta 500.000. Pokoknya total seingat gue diminta 3 kali sampai total cuma 1,8 juta sih. Ya nggak cuman sih, tetap aja. Tapi tiba-tiba terakhir begitu gue ngisi yang terakhir, ngirim yang terakhir, gue tiba-tiba feeling ini kayaknya bohong deh. Langsung tuh gue telepon nomornya, mati. Gue curiga gitu, ini hipnotis atau bukan. Tapi selama gue ngobrol sama dia seminggu itu, gue di hati gue, ini orang bohong gitu. Gue tetap harus jaga-jaga. Tapi begitu suruh ngirim pulsa, gue bisa langsung ngirimin, kayak gue harus ngirimin sekarang nih gitu. Nah gue gak tahu tuh, itu masuknya apakah itu hipnotis atau bukan. Atau gue pernah tahu ada istilah neurolinguistik. Neurolinguistik itu adalah kemampuan, setahu gue ya, kemampuan kita berbahasa supaya bisa mempengaruhi cara kerja otak, neuro. Intinya kemampuan berbahasanya si pelaku itu bisa mempengaruhi cara kerja otak kita, sehingga kitanya otaknya bilang lakukan gitu loh. Maksud gue begitu. Apakah itu masuk? Mungkin kalau yang tahu
atau yang ngerti seperti apa penjelasan ilmiahnya hipnotis dan lain-lain, mungkin bisa jelasin di kolom komentar. Nah, untuk sekarang yang kirim cerita ke kita, kebetulan dia juga persis kena kasus seperti yang sama. Ada Ongki nih. Halo Ongki. Halo Ki. Thank you ya. Udah kirim cerita mau ngobrol sama gue. Ini rame banget nih kemarin soal penipuan online freelance ini. Katanya lu juga persis kena yang si freelance ini, persis seperti itu. Iya, kurang lebih begitu lah, mirip-mirip banget lah. Oke, boleh ceritain dulu nggak dari pertama kali lo dapet teksnya sampai akhirnya uang lo bisa diambil sama dia? Jadi awalnya tuh kan lagi nyari-nyari nih, kira-kira lagi rame kan juga di beberapa medsos tuh kerja WFH gitu kan, tambahan, entah jadi influencer atau apapun itu gitu. Oke. Terus minat nih tuh gitu kan, kira-kira ada hubungin nomor sekian, di medsos itu ada kan nomor WA-nya. Hubungin tapi nggak ada yang Nyaut. nyantol. Udah, terus pas kapan itu dapat untuk influencer salah satu marketplace, tapi masih ragu karena kalau kan masih belum tahu nih model kerjanya. Berapa lama kemudian masuk lagi untuk tugasnya like and subscribe video YouTube. Tapi sekarang posisinya lo udah bukan lo yang nyari, tapi dia yang hubungin lo duluan ya? Betul. Oke. Betul. Udah akhirnya coba, awalnya kan hubungin lewat WA tuh, coba per tugas itu, jadi kita sekali ada, mereka bagi berapa batch tuh, mereka berapa kayak level gitu kan. Tugas pertama 2-3, kita langsung 3 video kita kerjain, per tugas dapat goceng. Goceng tuh 5 juta maksudnya? 5.000. Oh 5.000 per satu akun yang lo satu video yang lo like, 5.000 perak. Iya. Oke. Iya, sekali 3 terus ditransfer sama dia 15.000. Oke. Bener nih. Itu bener. Oke. Habis itu mereka tuh setelah tugas yang like and subscribe video YouTube, mereka ada tugas untuk naik level katanya gitu. Naik level nih. Oke. Iya. Tapi lo kondisinya lo masih japri nih ya? Lo masih japri-japrian sama dia ya? Japri terus kita suruh top up untuk kayak semacam akun-akun buat trading. Kita top up. Waktu itu masih kecil tuh, level awal kan 90.000 dibalikin dengan profit 20%. Wah, ya lumayan dong. Ya. 18.000. Ya kita kan ngeliat presentasinya kan. Betul, 20%. Dan itu cuma butuh waktu less than 5 menit lah. Yang bener loh. Oh jadi dia bilang 90.000 lo transfer nggak nyampe 5 menit balik langsung. Betul. Kita langsung bisa melihat di akunnya itu, bisa melihat pertambahan saldonya setelah kita capture. Kita kirim ke orangnya, nah terus sama dia ditransfer langsung. Jadi modal kita 90.000 plus benefitnya 20%. Oke, kirim tuh berarti 108.000 tuh ya. Oke. Yang sebenarnya waktu itu ngejar, kalau saya pribadi ya, ngejarnya nggak ngejar di situnya karena udah maksudnya ya udah yang penting naik level nih, per video bisa jadi 10.000 sekarang. Gitu. Oh, naik persentase pendapatannya. Oke. Gitu. Berulang tugas sampai ke berapa, naik lagi nanti buat yang top up di akun tradingnya tadi dari 90.000 jadi 300.000 ya kan. Tapi penghasilan untuk tugas-tugas yang video tadi juga naik juga, yang tadinya awal 5.000 sampai terakhir di 30.000 per video. Gede dong. Jadi lu mikirnya ada 3 kerjaan nih, satu video, ada trading, sama lu ngincer level. Kurang lebih ada 3 hal yang diiming-imingin yang di kepala lo, ini semuanya growing nih, gitu kan? Iya, kebayangnya di lo. Betul. Walaupun untuk yang trading bukan tujuan utama lah. Tujuan utama, yang penting bisa naik level gitu kan. Betul. Untuk yang menentukan berapa jumlahnya, angka tuh dari dia, bukannya kita. Lo mau berapa? Terus kita. Oh mereka nentuin ya. Dari mereka semua. Oke. Nah, terakhir itu yang udah begitu per video 30.000, tugasnya makin naik terus tuh kan. Untuk yang top up di akun tradingnya tuh kan. Yang mulai dari 90.000, 300.000. Nah, yang begitu yang mulai gede ini, itu dia bagi-bagi tuh. Pertama, yang level pertama naik tingkat itu dia cuma satu tugas, 90.000 langsung dibalikin. Oke. Yang kedua dapat 2 tugas. Jadi top up misalnya 300.000 dulu, terus nanti top up lagi, udah kelihatan pertambahannya di akun tradingnya kelihatan. Kita suruh top up gitu. Cara top upnya tuh itu lo transfer aja gitu, pakai virtual account atau gimana?
Oh, transfer ke rekening, ada namanya PT atau nama orang? Perorangan, oke. Transfer lagi kan, naik tuh, balik masih aman ya kan. Begitu yang udah agak tinggi, nah itu dia memang modusnya itu jadi gini, begitu setelah udah naik 30.000 kan itu kita diundang ke Telegram, pindah dulu. Oh, pindah platform Telegram. Betul. Awalnya masih sama orang yang di WA nih komunikasinya, Japri. Terus selesai tugas kita suruh update di grup gede. Oh, caranya gitu. Betul. Jadi banyak tuh ya pesertanya. Ada berapa? Kan? Lo ngecekin nggak? Biasanya kalau masuk grup tuh gue suka ngecek itu ada berapa orang gitu. Banyak banget. Itu banyak banget. Banget. Mungkin ratusan kali ya. Oke. Nah, terus udah gitu. Nah, begitu udah level yang terakhir ini yang mulai akhirnya saya nggak lanjutin, itu diundang ada supervisornya. Jadi nanti tugas berikutnya sama supervisor saya ya kak, katanya gitu kan. Oh kakak gitu, dia modelnya apa? Kak, om atau apa? Kak ya? Kak. Oh. Dia pertama WA saya. Yang untuk kerjaan video nih? Ngucapin salam. Assalamualaikum kak. Gila. Assalamualaikum. Dan profilnya setelah di Telegram dede lucu pakai jilbab kan. Wah. Karena dia berhijab jadi mungkin lebih meyakinkan kali dia. Iya. Kebayang ukti gitulah kalau ngebayangnya kan. Terus nah, habis supervisor ngubungin, kasih tugas lagi, terus tugas peningkatan istilahnya untuk yang tadi yang trading itu. Nah, tugas peningkatannya mereka tuh jadi pada saat memberi tugas kita dikasih tabel apa top up berapa, returnnya berapa, ya kan. Nah itu terus dia kasih message tuh, kasih pesan bahwa untuk tugas peningkatan berikutnya antara 2 sampai 4. Jadi kita sebagai peserta ini wajib menyelesaikan 2 atau antara 2 sampai 4 tugas. Kalau mau naik level tadi, oke. Betul, naik level. Nah, cuman yang di post pertama sama dia tabelnya itu cuma satu kali tugas, sementara kemungkinan antara 2 sampai 4 tugas. Nah itu pertama kita saya lihat kan 900.000 nih top up nih, oke lah gitu. Maksudnya yang penting naik level gitu kan. Iya. Oke, selesai tugas kedua, naik tugas tugas yang pertama itu naik nih. Kasih lagi tugas sama dia kedua. Tugasnya apa? Yang udah di Telegram tuh? Masih sama? Top up ya. Oh, top up tadi. Hanya top up tadi itu. Oke. Top up tadi di untuk tradingnya juga ini blockchain kan. Iya. Nah, udah gitu tugas kedua naik dari 900.000 ke 1,5 juta apa berapa gitu kan. Lewat akun trading tadi yang dikasih sama dia. Betul. Oke. Cuma transfernya kan ke rekening pribadi tetap yes. Rekening pribadi. Nah, di situ udah mulai curiga karena nama penerima akunnya udah berubah. Oke. Dan sebelumnya itu kelewat tadi. Jadi waktu untuk melaksanakan tugas yang sama supervisor ini, kita diundang ke grup Telegram yang terpisah dari yang grup gede. Isinya cuma 4 orang. Isinya orang lain juga, lo nggak tahu siapa tapi ya. Ada itunya, ada yang orang chat sama lo, ada juga di situ. Supervisornya ada nih. Supervisornya ada. Oke. Jadi 4 peserta dan 1 supervisor, isinya 5 orang. 4 peserta ini jadi tugasnya suruh top up tadi. Kalau salah satu tidak melanjutkan, semua peserta uangnya tidak bisa diambil katanya gitu. Oh, udah nyebelin tuh ya. Udah nyebelin, berarti kan kita harus ikutan terus kan. Iya. Nah, setelah kedua ini, oke kak, lanjut ketiga. Tugasnya top up 8 juta. Waduh, 8 juta. Bukan nggak mau gitu kan, nggak punya duit nggak nih. Siap gitu nih. Kan. Oke. Padahal duit udah nyemplung ya kan. Di situ yang tadinya cuma ngejar naik level, jadi targetnya balikin duit gitu kan. Lo protes nggak tapi saat itu? Protes. Wah, yang bener aja, udah nggak punya duit. Ya diusahain dulu kak, katanya gitu. Waduh, pinjem siapa? Akhirnya cari pinjaman karena saya udah mulai curiga tuh. Wah, nggak punya duit. Iya ini. Terus ada satu nih yang ngomong peserta. Ini terakhir saya waktu kemarin ikutan juga 8 juta. Habis itu cair. Ada bukti nggak? Saya bilang gitu. Dikirimin bukti transfer dia. Ada yang niup-niupin istilahnya ya. Iya. Udah akhirnya kan
yang tadinya nyari duit jadi nyari pinjaman tuh. Status kita rencananya pengen berkembang nih, statusnya mundur nih sebenarnya ya. Tuh kuncup bos langsung ya kan. Rencana. Iya. Oke, lo cari pinjaman akhirnya dapat. Cari pinjaman, terus cari pinjaman, yang penting duit balik nih, katanya kan habis ini cair, ya kan? Gue penasaran deh, gue penasaran bentar Ki. Gue penasaran pada saat lo pinjem, pasti tanya buat apa, lo pasti nggak mungkin bilang buat ini dong. Karena lo ngejelasinnya males kan pasti. Waktu itu kebetulan kan minjem kan ke bini sendiri nih. Dari awal untungnya saya udah buka nih, ini gue punya ini nih gitu, punya apa? Ada tawaran ini kerja. Oh iya, kebayang. Terus tapi dia udah marah, udah jangan diterusin katanya, nipu lo, ya duit gue pengen balik. Saya bilang gitu kan, udah ditransfer nih sama bini nih, isi kasih tugas satu lagi bos, suruh top up 15 juta. Aduh. Terus langsung nyerah. Udah kan, udah ketahuan nih, wah ini udah posisinya udah nothing tulus kan, nih duit hilang nih gitu. Udah bilang lagi udah nggak punya duit, udah deh gini aja, kan tadi si supervisornya bilang bahwa kalau satu mundur yang lain juga nggak bisa ambil kan. Nah disitulah saya cari, kalau memang itu orang peserta beneran yang lainnya, begitu saya mundur yang lain panik dong. Iya benar. Iya kan, benar. nyantol semua. Betul. Ya kan, betul. Dia bilang saya nggak punya duit gitu, ya diusahain dulu. Yang lain juga pertamanya gitu ngomongnya nih, yang 3 peserta lain. Iya sama nggak punya duit gimana ya gitu. Satu ada yang nongol, terus pinjem Shopee Pay berapa lama ya prosesnya ya? Wah udah saya langsung ini tanda-tanda. Ini ngarahin nih udah. Ya, tapi dia bilang begitu. Shopee yang pinjaman Shopee itu loh. Iya. Saya udah curiga nih, wah ini komplotan nih saya bilang ini. Karena satu ngomporin, satu ngasih solusi ya kan, terus yang lain ikutan. Udah akhirnya saya bilang, ya udah saya mundur, saya nggak ada duit lagi gitu kan. Terus ada yang japri dari peserta itu, bang ayo bang, duit kita nyantol nih, abang enak duitnya banyak gitu kan, kehilangan duit segitu nggak berasa, kata sape. Kalau gue punya duit banyak, gue kagak ikutan ini beginian begitu kan. Gitu. Akhirnya lu jawab apa? Ya udah gini aja deh, pinjemin saya bilang gitu. Lo kan nggak mau duit lu hilang, bener juga lo. Pinjemin saya, returnnya buat lo. Iya bener. Gitu, gue pengen duit lu balik, modal gue balik doang nih. Bener juga sih lo. Iya. Bener. That's smart. Terus? Jadi, gue cuma pengen duit gue balik. Nggak ada yang mau. Dibilang alasannya, ya kalau minjemin 25% sih nggak apa-apa. Kalau semua ya berat juga. Ya udah, saya bilang gitu. Gue nggak punya duit, saya bilang gitu. Udah saya demin malam itu, berhenti kan transaksi, besok dihubungin lagi gitu. Tapi kan udah kelihatan sebenarnya. Iya polanya udah kelihatan lah. Masa lo nggak panik duit lo hilang gitu. Akhirnya besok karena masih nggak punya duit, di kick dari grup. Udah tuh selesai, lo di kick, hilang langsung. Iya. Lo usaha nelpon nggak nomor-nomor itu? Nggak deh, udah capek hati. Jadi total kerugian lo berapa? 15 bos. Astaga, udah kerugian materi, rumah tangga dipertanyakan, ya kan, hubungan jadi di ujung tanduk. Dapat itu embargo. Berapa lama Ki? Dari pertama kali dia chat, dari pertama kali lo berencana itu sampai terakhir tuh berapa lama? Maksudnya berapa seminggu gitu? Dari pertama kali kan berhari-hari tuh, besoknya. Setengah hari. Dari pertama kali lo chatan ini, kali. Oh, cuman 1 hari itu? Iya. Oh, dia mulai chat itu pagi, ya kan? Udah ikutin. Terus sampai terakhir hilang itu habis maghrib yang aneh diemin udah. Terus besokannya dihubungin lagi. Tapi ya udah, besokannya udah ngaruh apa-apa kan gitu. Jaraknya cepet juga. Berarti kalau yang di kasus yang lagi rame ini 60 juta diikutin terus berarti sampai akhir ya? Diikutin terus. Itu kan tugas ketiga, gue store 8,5 juta. Iya, 8,5 juta, yang berikutnya 15 juta. Itu kalau diikutin ada yang store lagi 30 juta bos. Astaga. Nah itu mungkin nyampe tuh kalau 60 juta tuh, karena kan 8 juta 15 juta udah aneh stop kan tuh. Iya. Kalau 8 juta sama 15 juta kan dari 900 ribu 3,5 juta, 8 juta 15 juta, itu udah berapa? 30-an. Tambah lagi satu tugas berikutnya 30 juta lagi. Iya, nyampe. Amsyong tuh 60 juta beneran.
Ini kalau tadi sebelumnya gue ngebahasnya gini, ini kan penipuan online ini udah macam-macam bentuknya, ada APK lah apalah, udah Betul. dari zaman dulu lah. Kita juga ada ngikutin gitu, kita tahu. Tadi gue juga cerita, gue pernah juga kena hampir mirip tapi by phone. Tapi pada saat ngalamin itu kita sebenarnya udah jaga-jaga kan. Betul. Yang paling kesel kan terakhirnya kok gue bego banget sih gitu kan. Terakhir kok gue bego banget sih. Yang paling kesel kan itu. Apa kita tolol banget atau kita kena hipnotis? Lo ada perkiraan ke situ nggak? Enggak sih bos. Kalau aneh sih ngerasainnya gini. Waktu itu cuman ngebet banget duit pengen balik. Gitu doang sih. Gitu. Maksudnya gila gue dapet 900.000 dari hasil beginian, hilangnya 8 juta gitu kan. Iya gue pengen duit gue balik lah gitu. Terakhirnya jadi begitu. Intinya begitu. Iya. Tapi antara waktu dia bilang lo kalau nggak transfer 8 juta duit lo nggak keluar, lo udah mulai curiga dong. Artinya kalau lo stopin di situ mungkin kehilangan lo nggak sampai 8 juta kan? Betul. Cuman kan karena ada satu yang tadi nggak tahu kekuatannya atau enggak bilang bahwa ini habis ini tuh ditransfer, selesai tugasnya. Di situ perannya dia. Iya. Artinya dia mainin psikologis lo banget tuh. Banget. Iya kan? Itu profilingnya tuh jago mereka. Satu, ada yang perempuan biasa aja ibu rumah tangga yang memang cari duit tambahan. Yang kedua ada anak muda ya kan berhijab kerja mungkin awal-awal dunia umur kerja nyari tambahan. Yang ketiga ada mas-mas yang ya suka trading, suka apa segala macem gitu. Jadi memang profilingnya udah dipikirin untuk si anggota grup yang berempat ini nih. Betul. Bahkan pada saat pemberian tugas mereka juga sudah ada message-nya kan bahwa peserta wajib mengerjakan tugas antara 2 sampai 4 tugas. Bila mengundurkan diri di tengah-tengah, uang tidak dapat ditarik. Jadi semacam disclaimer, bos. Yes, betul. Iya kan, begitu peserta ikut kan berarti dia sudah kasih konsen, udah ngasih persetujuan. Iya. Itu yang makanya ya udahlah lupain deh gitu. Iya udah, kalau enggak kita gila nih mikirin kenapa gue goblok banget sih gitu kan. Kesel banget. Bahkan di chat yang japri yang sama salah satu mbak-mbak ini dia mau minjemin duit ke saya 2 juta. Ya kan, tadinya kepikiran nakal nih, gua embat aja nih 2 juta terus gua hilang. Yang jadi tapi kan mikir kan begitu dia transfer 2 juta ada bukti transfer, ada jejak digital bos. Oh iya jangan dong, jangan. Nanti lo kena juga. Gua kabur, jadinya gue yang penipu. Katanya habis itu setelah itu masih ada tugas lagi nganterin keluarga ya? Iya sih itu. Jadi pas kebetulan itu kan hari itu benar-benar ini sih menguras emosi dan tenaga dan duit ya. Emosi, karena sebenarnya waktu itu pas baru balik dari mudik. Jadi di jalan tuh ngerjain tugas ya kan, ada lampu merah berhenti ya kerjain ya kan. Sampai rumah masih urusan sama yang tadi, yang scamming tadi, masih ortu ada yang sakit minta anter ya kan. Jadi sambil ke dokter tuh sambil deg-degan gitu. Kebayang sih hari itu. Wah itu dahsyat sih bos. Setelah itu apa? Setelah kejadian itu lo ada dapetin hikmah baru nggak dalam hidup lo? Kedepannya apa? Hikmah yang paling gua rasain sih jangan jadi orang bego, itu sih pertama. Simple ya. Nggak ada easy money. Iya betul, nggak ada yang too good to be true tuh, nggak ada easy money tuh, nggak ada. Kalau lo mau ini ya lo harus inilah no pain no gain gitu. No pain no gain bos. Gila. Aduh mudah-mudahan nggak. Jangan lagi Ki. Jangan. Gue jadi deg-degan juga kayak gitu. Iya, itu nggak ngira beneran. Iya. Dan kalau ini nggak tahu bener atau enggak kan, tapi mereka dapat nomor saya tuh pertama itu yang harus dipertanyakan ya kan. Kalau memang dia dapat nomornya dari ketika saya daftar kerjaan freelance dari semua medsos, berarti kan mereka terbuka promonya. Sangat. Oke Ki. Ongki thank you banget ya Ki. Thank you banget sharing sama gue, cerita sama gue ya. Thank you. Oke Ki. Salam buat Bini ya. Siap. Mudah-mudahan cicilannya cepat kelar. Baik Ki. Amin. Thank you bos. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata persis ya seperti yang dialamin sama ini mungkin, tapi yang dialamin sama Ongki tuh jauh sebelum waktu ini viral nih. Tapi ya arahnya ya sebelum 60 juta itu kalau diikutin terus ya jadi tuh 60 juta. Tapi kalau ngelihat dari modus yang ini, basicnya memang needs-nya
kita kan, kebetulan kita lagi cari, dia datang duluan gitu. Dia balik lagi dengan WhatsApp Japri. Itu dia yang susah kan. Dia udah profiling korban-korbannya ini memang orang-orang yang sedang membutuhkan tambahan uang, membutuhkan kerjaan baru. Bahkan profiling tadi Ongki cerita sampai dia udah pikirin tuh member-member di dalam grupnya. Artinya udah sistemnya udah jelas dan mainin psikologis, main teknologi juga. Ya yang terakhir ya mainin duit kita. Ongki juga udah share kan, emang gak ada easy money sih. Oke, jadi buat nextnya kita dapat nomor telepon yang gak dikenal, dapat telepon, gue juga udah mulai gak angkat, terus udah gitu WhatsApp segala macem. Hati-hatilah, karena kalau udah masuk ke psikologis kita sulit untuk menghindar. Nah, buat yang mungkin memang seperti Ongki juga lagi mencari-cari pekerjaan freelance atau kerjaan tambahan atau kerjaan alternatif selain lo punya sekarang. Selain ini gue punya beberapa referensi dari video-video yang bakalan gue kasih. Berikutnya nih, kita ketemu lagi di cerita sama gue berikutnya. Sampai ketemu ya. Bye-bye.